Kita ini orang sibuk ya, dengan web desa digital ini kita bisa mengerjakan dari rumah. Gimana mau menggunakan internet, Mas? HP saya aja kayak gini. Kalau kita bicara Indonesia ingin menjadi smart nation, kita harus membenahi dari desa. Masyarakat desa dengan segala kearifan lokalnya jadi salah satu ujung tombak mewujudkan Indonesia digital. Tanpa desa yang melek digital, lompatan negeri untuk bertransformasi menjadi smart nation tak akan jauh. Sebuah tantangan besar di tengah masih banyaknya desa yang minim literasi dan infrastruktur digital. Sudah 2 tahun terakhir, Iskak merasakan kemudahan mengurus dokumen kependudukan di kantor desa. Warga desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini hanya perlu mengakses website desa lewat ponsel pintarnya. Tinggal isi data yang dibutuhkan, lalu beres. Sungguh cepat dan efektif. Kita ini orang sibuk ya, jadi kalau kita manual, kita ini datang ke desa, terus menunggu, baru nanti selesainya lama. Tapi kalau dengan web desa digital ini kita bisa mengerjakan dari rumah. Setelah selesai ada keterangan sudah selesai, jadi kita tinggal ambil. Iskak yang juga menjabat ketua RT seringkali membantu warganya membuat surat keterangan domisili dan surat izin usaha lewat website ini. Mulanya ia tak langsung fasih menggunakan website desa. Iskak mendapat pelatihan cara memanfaatkan website desa untuk pelayanan administrasi. Sejak Desa Gunung Putri meloncengkan desa digital, kita diajari oleh tim IT untuk mengetahui tentang desa digital ini. Dalam mengakses layanan desa, Iskak mengandalkan internet dari Gunung Putri Network. Ini adalah jaringan internet yang dibangun desa Gunung Putri untuk memudahkan warganya di era digital. Kita juga menggunakan WiFi desa, jadi untuk internet juga lancar itu, Mbak. Untuk WiFi ini, misalnya kita keluar rumah, WiFi ini kita bisa akses juga. Kalau umumnya WiFi kan di rumah saja, jadi begitu keluar sudah nggak bisa akses. Ya, Gunung Putri Network jadi nyawa digitalisasi desa Gunung Putri. Pemerintah desa Gunung Putri menyadari untuk mewujudkan mimpi desa digital harus dimulai dari akses internet yang bebas hambatan. Tower-tower internet ini dibangun dari dana 1 miliar satu desa yang dikucurkan pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk saat ini berapa Pak jumlah warga yang berlangganan, bisa dibilang begitu ya Pak? Sekarang ini karena tahapnya baru mulai beberapa tahun yang lalu, baru 500 orang lebih. Sedikitnya ada 14 tower yang tersebar di penjuru desa. Untuk bisa berlangganan, warga desa Gunung Putri cukup membayar Rp100.000 per bulan. Pemasukan dari langganan internet desa ini dimanfaatkan untuk mengembangkan digitalisasi desa. Dalam hal ini, pemerintah desa Gunung Putri memberdayakan warganya sebagai tenaga TI. Mereka gotong royong agar desanya cepat naik kelas. Ide ini kita luncurkan dan kita kumpulkan beberapa tim IT dari anak-anak muda desa Gunung Putri, sehingga ide dari kepala desa ini disambut oleh tim kita, dan alhamdulillah sampai hari ini terus berproses menuju desa digital.
Digitalisasi di Desa Gunung Putri juga merambah sistem keamanan lingkungan. Keamanan desa dipantau melalui jaringan 64 CCTV yang ada di 46 RT selama 24 jam. Jaringan CCTV ini terintegrasi ke Polsek Gunung Putri. Dari produk turunan CCTV ini terintegrasinya pola keamanan. Oke. Jadi Kamtibmas ternyata alhamdulillah itu bisa ditekan tingkat kejahatan. Kemudian akan ada satu kecepatan kita mengeluarkan satu keputusan untuk penindakan di lapangan. Keberadaan jaringan CCTV ini terbukti ampuh untuk mencegah dan mengungkap kasus kejahatan di Desa Gunung Putri. Waktu itu seperti apa Pak pengungkapannya? Pengungkapannya yang pertama kali mendapatkan 6 paket sabu ya. Itu terdetek di CCTV, kemudian kita turunkan tim dan alhamdulillah memang di situ ada barang bukti dan kita proses dan kita serahkan ke Polres Bogor. Dan kita juga karena ini desa bersinar narkoba, maka kita koordinasi dengan BNN Kabupaten Bogor. Kemudian geng motor maupun tawuran-tawuran kita cepat tanggap karena dilihat dari CCTV, termasuk pencurian-pencurian yang ada. Alhamdulillah kita bisa record dan kita bisa temukan pelaku-pelaku ini. Inovasi digital juga diterapkan untuk meningkatkan wawasan warga Desa Gunung Putri. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Kementerian Pertanian, pemerintah desa menghadirkan pojok baca digital di kantor desa. Tak berhenti di sini, Desa Gunung Putri kini berupaya mengembangkan inovasi tiang pintar alias smart pole. Semua layanan digital yang sudah terbangun nantinya akan diintegrasikan ke tiang pintar ini. Ada apa saja Pak di smart pole ini? Ya, di sini ada speaker informasi ya. Nah, speaker informasi yang ada di sini nih, yang sekarang itu dari CCTV, dari luar masuk ke dalam desa bisa suara. Tapi nanti dengan ada smart pole, saya memberikan pengumuman di kantor saya, maka tersebar di seluruh Desa Gunung Putri. Sesuai dengan arahan mau RW yang mana kita akan berikan pengumuman atau petunjuk atau instruksi. Nah, yang paling unik ini sedang ada panic button. Nah, panic button ini nanti akan terintegrasi kalau merah misalnya ke ambulan. Nah, begitu dipijat ini maka nanti akan terkoneksi langsung ke Android sopir ambulan. Sayangnya, sebagian besar warga Gunung Putri belum memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah desa. Rusmanto salah satunya. Ia mengaku belum mau mengakses layanan administrasi melalui website desa. Masalah berita sudah sampai dan saya sudah mengetahuinya. Dari informasi itu saya sudah tahu. Gitu. Akan tetapi untuk praktek pelaksanaan kebetulan saya belum memakainya. Pengusaha rumahan kerupuk ini menyadari dunia memasuki era digital. Tapi apa daya, ia belum mahir menggunakan ponsel pintar. Jadi masih menggunakan manual ya Pak selama ini untuk pengurusan surat-surat ke kantor desa? Betul. Saya rasa memang karena belum menggunakan gadgetnya aja belum. Kalau untuk edukasi dari desa sudah ya. Cuman saya mungkin yang belum tersentuh gitu. Pemerintah desa mencatat hanya 0,25% dari total 19.838 warga Desa Gunung Putri yang aktif memanfaatkan layanan administrasi digital. Meningkatkan literasi digital warga jadi PR besar bagi Desa Gunung Putri untuk bertransformasi. Memang tidak semua masyarakat ini kan mampu untuk mengoperasikan ini. Tentu ini butuh kesabaran, butuh ketekunan kita untuk mensosialisasikan program ini. Sudah masih orang tua ini, yang sepuh-sepuh ini kayaknya perlu kita pendampingan di dalam pengisian ini, sehingga nanti kita juga mampu ini bisa merata sedesa. Menyadari kekurangan ini, pemerintah desa menyediakan anjungan desa mandiri bagi warga yang tak akrab dengan fitur website desa di ponsel pintar. Tadi saya melihat website ini. Nah, ini cara kerjanya seperti apa, Pak? Nah, ini cara kerjanya dia akan ada masuk ya, dengan memasukkan nomor NIK, kemudian daftar, nanti ada PIN-nya, kemudian juga bisa pakai barcode, kemudian kebutuhan apa yang dia butuhkan.
ada yang instan dalam transformasi digital. Meski tak mudah, sebuah desa di Kalimantan Selatan berusaha berlari lewat inovasi bernama Lumbung Digital. Tidak 100% lah masyarakat itu mendukung, ada semacam cibiran lah bahasanya aplikasi ini padahal itu motivasi. Selamat datang di Martapura, kota di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang dijuluki Kota Intan. Sejak 4 tahun lalu, mengasah kemilaunya menjadi digitalisasi untuk menjadi Smart City.
Di era teknologi informasi, digitalisasi jadi kunci kemajuan wilayah. Kota dan desa berlomba-lomba ke sana. 20 kilometeran dari Martapura, sebuah desa dengan mayoritas penduduk petani, juga punya mimpi yang sama, berdaya lewat digitalisasi. Inilah Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Dari kantor desa ini, mimpi digitalisasi dimulai. Desa Pasar Jati punya inovasi digitalisasi pelayanan publik bernama Lumbung Digital. Layaknya lumbung padi yang digunakan untuk menyimpan padi, lumbung digital dibuat untuk menyimpan data-data desa. Ya, kalaunya konsep awal kita kemarin itu Pak ada studi banding ke Bandung. Nah, di situ kita melihat untuk desa yang kita kunjungi sudah memakai, jadi kita terinspirasi dari sana. Cukup dengan memindai QR Code, warga akan diarahkan ke website Lumbung Digital. QR Code dipasang di sejumlah titik agar mudah diakses warga. Manfaat untuk kita sebagai aparat desa yang pertama itu secara pengarsipannya. Pengarsipan itu lebih simpel kayaknya. Kalau untuk masyarakat ya tentu banyak untuk manfaatnya. Yang pertama mungkin dari segi jangkauan lebih luas kan, dan yang kedua lebih mudah, tidak perlu datang ke balai desa. Lumbung digital dibuat menggunakan dana desa dengan anggaran 10 juta rupiah. Pengembangnya adalah mantan aparatur desa bernama Rusman Effendi. Rusman kini mengelola lembaga kursus komputer di Martapura. Lumbung digital itu pertama kemarin itu digagas pada zaman pandemi COVID, di mana keperluan masyarakat untuk surat menyurat tetap jalan. Di saat warga mengisi data apa yang diajukan, notifikasi langsung tampil di operator desa. Operator desa tinggal mengetik nama dan nik, surat langsung keluar. Lumbung digital dikembangkan sejak tahun 2020. Saat itu sempat muncul cibiran. Memang ada sebagian, kalau ini memang katanya tidak menyentuh masyarakat. Jadi memang tidak 100% lah masyarakat itu mendukung semacam cibiran lah bahasanya aplikasi ini. Padahal itu motivasi. Namun kini, inovasi lumbung desa diterapkan oleh 8 desa lainnya. Tak hanya desa di Kabupaten Banjar, namun hingga kabupaten lain di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Di itu pun masing-masing desa, webnya tuh beda. Satu desa beda. Jadi tergantung si pembakalnya atau pemerintah desanya, kami misalnya mau ini, tolong tambahkan ini fitur ini. Nah jadi biasanya beda. Muhammad Sasmita sudah hampir 1 tahun memanfaatkan layanan lumbung digital. Layanan ini memudahkannya dalam mengurus administrasi kependudukan. Ia tak perlu lagi menyisihkan waktu di jam kerja untuk antri mengurus surat kependudukan di kantor desa. Yang pernah saya buat surat keterangan usaha, manfaatnya lebih mudah, tinggal klik-klik HP aja selesai. Lebih menghemat waktu, lebih cepat, kada perlu ke balai desa. Sebelum ada lumbung digital, Sasmita harus menunggu 2-3 hari hingga surat itu jadi. Kini, tak sampai setengah hari, surat itu sampai di tangannya. Aparat desa sering memberikan edukasi tentang terkaitnya lumbung digital. Jadi, menurut saya lebih mudah sih. Meski memudahkan, layanan lumbung digital belum dilirik kebanyakan warga desa Pasar Jati. Baru 35% warga usia 17 tahun ke atas yang memanfaatkannya. Muhammad Adi Rahman adalah salah satu warga yang belum memanfaatkan layanan lumbung digital.
Meski mengetahui dan tertarik menggunakan inovasi ini, pria 26 tahun yang sehari-hari beternak bebek ini terkendala gawai. Gimana mau menggunakan internet mas? HP saya aja kayak gini. Ada sih keinginan, tapi ya kayak gini lah mas. Kalau ya pekerjaan saya kan sibuk-sibuk kayak gini, jadi tidak ada waktu untuk ngurus itu. Seharusnya itu dari balai desanya yang datang ke sini mas, dari kantornya atau apa gitu. Selain kepemilikan gawai, masalah literasi digital juga masih jadi kendala bagi digitalisasi desa. Marliana, warga desa Pasar Jati lainnya mengaku tak tahu layanan lumbung digital. Pedagang warung kelontong ini biasanya mengandalkan anaknya untuk urusan administrasi kependudukan. Belum tahu, kami kadang menggunakan sistem digital neta kada bisi HP. Kayak apa ndak tahu. Jadi kesulitan kami sementara ini untuk yang belum melek teknologi lagi, untuk yang kaum yang lebih tua kan mereka masih bahasanya itu gaptek lah. Percepatan digitalisasi desa masuk dalam peta jalan Indonesia Digital. Bagaimana upaya negara? Jadi kita nanti akan melakukan assessment terhadap aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah digunakan di desa, dan kita akan melakukan integrasi
Pemerintahan digital jadi salah satu sektor strategis dalam peta jalan Indonesia digital. Lewat digitalisasi, layanan pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa bisa lebih terbuka dan terintegrasi, sehingga lebih efektif melayani masyarakat. Jadi secara nasional kita Pak Jokowi mencanangkan menjadi Indonesia Digital Nation. Nah itu secara Indonesia. Nah ini harus diterjemahkan sampai ke unit terkecil dari suatu organisasi negara kita adalah desa dan kelurahan kan. Nah kalau kita bicara Indonesia ingin menjadi smart nation, kita harus membenahi dari desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020 lalu mencatat ada 233 desa digital di Indonesia. Sebagian desa mengembangkan inovasi digitalnya secara mandiri. Sebagian lagi mendapat pendampingan dari pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT, dan Kominfo. Dalam hal ini, aplikasi digital desa dibangun oleh pemerintah. Aplikasi untuk melayani warga. Namun secara keseluruhan rencana ke depan itu ada 6 pilar dari Smart Village sama seperti Smart City itu. Karena tujuannya nanti ada koneksi antara desa-desa, kita menyebutnya desa cerdas gitu ya. Jadi ada tentang government, kemudian tentang ekonomi, tentang lingkungan, smart lingkungan gitu, kemudian infrastruktur ya, sosial dan budaya. Kementerian Desa PDTT mendorong tiap desa bisa memaksimalkan dana desa untuk membangun digitalisasi layanan desa. Menganjurkan supaya desa menggunakan dana desa dan APBDes untuk keperluan itu. Saat ini misalnya ya, APBDes itu seluruh Indonesia. Jadi ini bukan soal dananya nggak ada, tapi artinya belum dianggap kebutuhan sebetulnya oleh desa sendiri. Sejak tahun 2015, Kemendes PDTT dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan domain website murah bagi desa untuk memulai transformasi digital. Desa mana desa yang membutuhkan biar sekaligus ada rekomendasi dari Kementerian Desa sehingga Kominfo langsung bisa memberikan akses gitu dengan jaminan dari rekomendasi Kementerian Desa. Selain menyediakan domain, pemerintah juga sedang mengembangkan template aplikasi layanan digital desa tanpa meninggalkan kearifan lokal. Kita menganalisa aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah digunakan di desa, kita harus menetapkan satu jenis aplikasi ya. Aplikasinya satu supaya seragam tadi bahwa di dalam keseragaman itu kan pasti ada keunikan juga. Desa ini desa pesisir pasti mengumpulkan datanya kan berbeda dengan desa di pegunungan. Jadi di desa pun hanya perlu satu aplikasi tapi sudah punya semua fitur-fitur yang dibutuhkan. Menurut Betty Purwandari, pakar e-government dari Universitas Indonesia, tampilan muka layanan digital harus dibuat senyaman mungkin bagi warga desa. Mereka sebetulnya sangat semangat ya, tapi ketika aplikasi desanya kembali berbasis web, itu gagap mereka ya, karena user interface-nya antar mukanya tidak senyaman aplikasi-aplikasi komersial. Produk digital yang dikembangkan juga harus aman dan sesuai dengan karakter masyarakat desa. Sebagai contoh, Betty menganalisa website Desa Pasar Jati yang dikembangkan secara mandiri. Sini menarik bahwa seseorang itu bisa meminta surat keterangan tapi tidak perlu registrasi dulu. Sedangkan standarnya adalah kalau kita memang mau meminta data dari seseorang, baiknya kan seseorang registrasi dulu, kemudian di-verify. Biasanya memang ada halaman kontak gitu ya. Tapi apakah halaman kontak ini kemudian menggunakan prinsip kalau secara teknologi namanya customer relationship management ya, bahwa kalau ini dikirimkan email ya emailnya dijawab gitu loh. Atau kalau memang berapa banyak sih masyarakat desa yang sehari-hari menggunakan email,
mereka mungkin lebih sering menggunakan WhatsApp atau mungkin SMS. Jadi kalau memang mau membuka komunikasi dengan masyarakat desa, halaman kontaknya jangan email, tapi kanal komunikasi yang memang digunakan sehari-hari oleh masyarakat desa. Yang tak kalah penting, digitalisasi desa tak boleh mendatangkan celah bagi sistem perlindungan data pribadi. Jaga data Anda, karena satu lubang dalam satu gadget yang terhubung ke satu sistem informasi itu kalau disalahgunakan bisa membobol sistem yang lebih besar, bahkan sistem nasional. Meski masih banyak PR yang perlu dibenahi, inisiatif desa dalam mengembangkan inovasi layanan digital harus diapresiasi. Ia menjadi tumpuan mewujudkan Indonesia digital. Digitalisasi desa dapat merajut asa, menghilangkan kesenjangan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Smart Nation adalah bagaimana kita mengoperasikan sebuah negara berbasis data. Berarti kita bicara tentang masyarakat madani, kita bicara tentang pola pikir yang berubah, yaitu berbeda.